dimanapun Anda berada, kami hadir lagi di episode yang ke-99. Namun saya tidak sendiri nih, ditemani Mas Hiro ini, masih barusan turun dari panggung. Kebetulan tamu kita ini sangat istimewa, masih muda, kreatif, dan tentu saja energik. Namun sebelum saya perkenalkan narasumber kita kali ini, kita pakai podcast Cedek ini Open Your Mind. Oke. Baik. Kali ini narasumber kita adalah Pak Lurah. Iya, Pak Lurah. Pak Lurah tapi masih muda. Mas Lurah. Mungkin Mas Lurah. Iya. Mungkin Mas Lurah. Jadi tapi sebelum saya nanti ini apa namanya? Kita ngobrol-ngobrol. Ini ada sesi namanya Pantai Api. Oh, Pantai Api. Apa itu? Pantai Api itu semacam ya apa nah? Kayak rapid test gitu loh. Oh, rapid test. Kayak rapid test. Jadi kalau vaksin rapid test ya, biar imunnya tambah. Itu ya, kebal terhadap virus. Artinya begitu. Nah, narasumber kita kali ini adalah namanya Pak Akhyar Pradiska Setiaputra. Agak sulit namanya. Agak sulit, agak panjang. Agak panjang. Jadi Lurah Gedongombo. Lurah Gedongombo. Lurah Gedongombo. Ini bikin namanya dulu pakai apa Mas? Pakai sesajen. Oh, diawal-awal ya pokoknya. Senang abang. Baik, ini saya bacakan Pantai Api ya. Iya, Ada 10 pertanyaan. Nanti Mas Lurah harus memilih salah satu kata dari 2 kata yang saya lontarkan. Oke. 2 jawaban dari Ya, 2 jawaban ya. dari 2 jawaban pilihan. Siap? Jawabannya apa nih? Belum. Oh, belum ya. Cepat buat vote enggak boleh banyak-banyak. Iya. Nggak boleh mikir. Siap. Kalau cak lontongan pakai mikir. Ini nggak usah. Baik, yang pertama. Lurah atau Kades? Lurah. Praja atau abdi? Praja. Visi atau kreasi? Kreasi. Perintah atau petunjuk? Petunjuk. Dharma atau bakti? Bakti. Soal atau jawab? Jawab. AC atau ASO? Asih. Orde atau rezim? Rezim. Yang terakhir. Belum. Masih ke-9. Ajar atau tutur? Tutur. Yang terakhir ini. Hak atau kewajiban? Kewajiban. Pas. Oh, angel lagi. Dari sini kita sudah tahu bahwasanya namanya pelayan masyarakat, bahwasanya Pak Lurah atau pejabat kalau di tingkat pemerintahan yang paling bawah adalah desa atau kelurahan ya. Jadi kita kali ini akan mengutarakan tema Ribon Kelurahan. Akan tetapi saya ada pertanyaan, kelurahan kok di Ribon? Apakah habis semaput atau gimana kan gitu? Ribon itu yang udang kecil-kecil itu. Iya. Kebun. Nah, Pak Lurah. Iya. Menjabat sebagai Lurah Gedongombo sejak kapan? Saya pertanggal 8 Januari 2022 kemarin. Jadi baru sekitar 3 bulan. 3 bulan. Berarti bareng-bareng kemarin. Yang kemarin mutasi yang terakhir itu. Mutasi terakhir sama berapa camat itu? Iya, yang itu. Terus sebelumnya Sebelumnya saya di Kelurahan Sidomulyo. Oh, nggak jauh juga ya? Iya. Jauh. Di kota itu tahun 2020 awal, sama per Januari juga sekitar tanggal 6 Januari 2020. Berarti memasuki COVID itu ya? Iya, mulai masuki COVID. Jadi sudah mulai COVID 2019, isu-isu COVID, kemudian di 2020 COVID baru masuk Indonesia itu. Ya. Mulai rame-ramenya COVID. Nah, sebelumnya di mana itu? Sebelumnya saya di bagian pemerintahan di Seda, di bagian administrasi pemerintahan di sana mulai 2014. Berarti cukup berpengalaman lama di pemerintahan ya. Ini baru turun gunung sekarang gantian. Dari lantai 2 ke lantai 1. Buat kebijakan sekarang turun ke lapangannya sekarang. Iya. Oh, kalau dulu buat kebijakan ya? Di sana karena di sekretariat daerah, di sana adalah di pembuat kebijakan masing-masing khususnya di bagian pemerintahan. Di sana dulu masih ada bagian di agraria, pemerintahan, kemudian di otonomi daerah. Udah. Ya udah. Yang dilakukan apa saja itu di Sekda itu? Sekda dulu di bagian pemerintahan terkait agraria. Untuk yang agraria sendiri dulu
menangani terkait masalah sengketa tanah, kemudian pendataan pemetaan tanah negara, kemudian ada lagi konsultasi publik, banyak-banyak yang di agraria. Berarti ada sisi hukumnya ya? Ada Sisi hukumnya. Ada. Artinya berhubungan dengan bagian hukum. Sering-sering juga, karena kita mengeluarkan produk hukum juga terkait tukar guling tanah desa, kas desa dan seperti itu. Ya. Ataukah barangkali ada masalah atau kasus di desa terkait misalkan tanah kas desa kan banyak yang diselewengkan. Itu ada enggak? Sebenarnya ada juga, tapi kita khusus untuk yang di bagian pemerintahan yang di agraria dulu, itu khusus menangani terkait masalah sengketa antara pribadi dengan pemerintah kabupaten, kemudian dari swasta dengan pemerintah kabupaten, atau dengan dari desa dengan kabupaten. Intinya khusus untuk kabupaten. Tapi kita juga tidak memungkiri bahwa kita juga menangani masalah terkait antara BUMN dengan desa dan lain-lain. Masih tetap kadang harus surat masuk, mau tidak mau ketika diskusi sudah ada ya harus kita laksanakan. Iya. Nah, contoh kasus apa itu waktu itu? Banyak kejadian kalau ada di dulu waktu di agraria, saya di daerah Melangi Meruto itu ada Jabung Ringtik itu juga. Kemudian kita menangani SI juga, kan banyak sih itu sengketa tanah itu juga banyak. Artinya itu masih panjang ya? Masih panjang karena sengketa di sana memang kita sifatnya kan mediasi di sana, mediasi. Jadi ketika nanti mediasi tidak bisa terpenuhi, ya mau tidak mau nggak harus ke pengadilan. Keputusan dari pengadilan sana. Padahal pengadilan itu deket kalau iya. Sebelah aja. Padahal deket kalau jalan. Tapi sifatnya kan kita mediasi dulu. Apakah bisa diselesaikan terkait untuk masalah mediasi dulu? Kalau bisa diselesaikan mediasi, monggo kita selesai mediasi seperti itu. Kalau mediasi nggak bisa? Ya mau tidak mau harus saling itu lapor ke pengadilan nanti. Di mediasi dicetek gini aja. Nah, gitu aja ya. Tapi Pak Lurah, setelah mendapatkan pengalaman yang segitu banyak di pemerintahan yang sekarang yang di Kelurahan Kedungombo ini, ada pengaruhnya enggak? Sangat banyak sekali pengaruh untuk pemerintahan sekarang, apalagi sekarang sudah banyak target-target terkait visi misi Mas Bupati yang baru yang harus kerja cepat, kerjanya itu harus detail. Itu kita harus tuntut dengan waktu yang cepat tadi. Ya kayak tadi satset buat. Nah, gitu. Terus seperti banjir aja kemarin, mau tidak mau kita harus membuat seperti pemetaan lapangan. Apakah titik-titik ini yang penyebab banjir atau apakah hanya sekedar lewatan saja? Terus kemudian kita mau tidak mau malam-malam juga harus turun lapangan. Nah, kalau sekarang ini baru dilakukan pemetaan, apakah barangkali yang kemarin-kemarin nggak ada pemetaan? Masih ada, karena gini. Perubahan antara waktu ke waktu itu jalur seperti di Kedungombo sendiri itu banyak seperti investasi di perumahan, otomatis jalur-jalur pengembangan ini yang harus kita selesaikan dulu juga. Banyak perumahan-perumahan. Ya seperti itu. Kalau tadi kan disebutkan juga ada sisi pertanian. Di Kedungombo sisi pertanian di mana? Kalau Kedungombo itu hampir sekitar 30% itu memang sekarang masih di lahan pertanian. Makanya saya bilang kelurahan berbasis desa. Saya bilang gitu seperti itu. Masih kan banyak yang nggak tahu. Beda kelurahan dan desa itu apa sih? Oh, desa. Secara administratif atau bagaimana? Kalau desa kan jelas sudah dipilih ya, dipilih rakyat. Kalau lurah kan ditunjuk oleh bupati. Itu secara administratif. Tapi untuk sistem pemerintahannya kita juga kadang ada batasan-batasan terkait tupoksi beda dengan desa, terkait kewenangan. Karena kita ikut di pemerintah kabupaten, mau tidak mau kita harus ikut aturan dari pemerintah kabupaten. Kecuali kalau desa bisa membuat peraturan, kepala desa bisa, tapi kalau lurah nggak bisa. Lurah mau tidak mau ikut aturan dari tingkat di atasnya lagi. ADD juga nggak dapat. Kalau ADD kita ada dana kelurahan. Tapi dari pemerintahan sendiri. Ada dua sumber. Kalau dana kelurahan itu ada dari pusat dan dari kabupaten. Kalau secara dari aturan di Permendagri 130 2018 itu untuk dana kelurahan itu ada dua sumber, dari DAU dan DAUT. DAU dari kabupaten, yang DAUT dari pusat. Besarannya berapa itu? Itu besarannya ini. Artinya selama setahun, ini kan program untuk setahun kan? Anggaran itu mencukupi enggak kira-kira? Kalau dilihat dari mencukupi atau tidak, jelas tidak cukup. Kalau kita melaksanakan kegiatan karena kebutuhan yang sangat banyak, apalagi untuk Kelurahan Kedungombo yang kapasitasnya tingkat kelurahan itu paling luas di sini. Paling luas dengan kapasitas
seluas ini untuk dana kelurahan saya kira masih belum cukup. Penduduknya berapa? Coba. Kalau penduduk sendiri sekarang sudah mencapai 25 ribuan. 25 ribu. Ya karena Ombo itu malu. Ombo ya. Ombo nih. Nah, itu tadi. Dan itu pun kita masih belum mengetahui ya karena banyak investasi terkait developer perumahan-perumahan. Kadang warga yang sudah menempati di sana tapi belum administrasi kependudukannya belum dari Gedung Ombo, masih dari luar. Iya. Itu belum terhitung seperti itu. Tadi kan Mas Lurah mengatakan anggaran itu pasti kurang dalam 20 tahun. Solusinya bagaimana? Solusi untuk pembangunan ya, untuk pembangunan khususnya pembangunan di Kelurahan Gedung Ombo itu kita sebenarnya banyak jalur, tidak hanya di dana kelurahan, karena kita ikut juga di Musrembang, nanti kita bisa dari dana APBD yang masih ikut ke OPD dinas-dinas masing-masing, kemudian juga kita menyarankan kepada masyarakat ketika ada pembentukan kelompok-kelompok masyarakat untuk bisa minimal minta anggaran ke provinsi atau pusat dana hibah atau jasma seperti itu. Nah lewat sini nih untuk pengembangan pembangunan di Kelurahan Gedung Ombo. Berarti di luar dana kelurahan ya? Di luar dana kelurahan. Di luar dana kelurahan. Produk unggulan kira-kira apa di sana? Kalau produk unggulan, kalau saya bilang produk unggulan memang sebenarnya banyak sekali. Banyak ya? Tapi kalau kita mau tanya produk unggulan, yang kita unggulan sekarang adalah OVOP tadi, One Village One Product tadi, yang dicanangkan Mas Bupati tadi, One Village One Product. Itu sekarang yang rencana saya rilis adalah di kelor tadi, kelor dan tanaman obat-obatan tadi. Oh iya, daun kelor ya? Iya, daun kelor. Itu sudah ada, saya sudah pernah menemukan produk itu dari Nganjuk kalau nggak salah, itu dibikin coklat dari kelor, enak rasanya. Itu di tahun 2017 lalu. 17. Kalau ini dipakai apa? Dibuat apa? Kalau saya sementara belum bisa untuk mengarahkan ke seperti coklat dan lain ya. Kita ingin tahu bentuk aslinya dulu, daun kelor seperti apa. Jadi kita sementara ada kelor rajang, yang kelor dirajang itu. Kemudian ada teh kelor, kemudian ada bubuk kelor. Jadi kita ingin memunculkan bahwa Gedung Ombo ini punya yang bahan baku asli sana, kemudian pekerjanya juga sumber daya dari sana juga, intinya kearifan lokal di sana yang kita munculkan dari sana. Artinya belum ada muaranya untuk produk apa gitu belum ya? Oh belum, karena selama ini kita juga sempat kecolongan karena kita kurang mengenal dengan potensi yang ada di potensi desa, potensi. Nah ini yang sudah daun kelor ini tadi, dari daun kelor ini sebenarnya sudah sampai ke Bali, tapi dalam bentuk bahan mentah. Bahan mentah ya? Dari Gedung Ombo ya? Di Gedung Ombo. Dari Gedung Ombo. Dari Gedung Ombo. Lahannya di mana itu? Kalau kelor kan di mana-mana di pinggir jalan kan banyak kelor itu. Ya. Itu bahkan tidak hanya kelor, kadang lempu yang brotowali seperti itu yang kadang orang-orang bilang tanaman-tanaman sampah seperti kadang di Bapati seperti itu banyak di Gedung Ombo, dan itu sekarang mulai kita manfaatkan, kita kemas untuk dibuat OVOP tadi. Sudah ada perkebunan khususnya belum? Kalau perkebunan mungkin enggak ada perkebunan, tapi memang banyak tumbuh di Gedung Ombo ya. Halaman gitu ya. Potensi lainnya seperti potensi wisata di Gedung Ombo ada? Kalau wisata banyak, kita wisata otomatis di Gedung Ombo kita lihat dari sini, kita bisa ngangkat yang terlihat dulu ya, yang terlihat adalah di wisata religinya, religi di sana. Di makam Brawijaya, di makam Syekh Siti Jenar dan makam Syekh Maulana Maghribi itu. Maulana Maghribi di sebelah selatannya lagi. Oh. Di sana karena gini. Di sana itu sudah terbentuk yayasan, jadi bukan sekedar hanya wisata religi makam yang biasa berziarah, enggak, karena di sana sudah bentuk yayasan dan ada kegiatan di sana, tidak hanya sekedar orang ziarah di sana, tapi memang ada kegiatan yang rutin, kadang tiap bulan berapa kali itu ada di sana kegiatan. Apa kegiatannya? Banyak, tahlilan juga ada, kemudian acara selapan di sana ada, tiap bulan itu ada kegiatannya, ada kegiatan di sana. Dengan apa ya, religi juga sama kegiatan agama. Nah kalau potensi wisata religi tadi kira-kira dalam setahun itu mendatangkan berapa peziarah? Kalau sementara sekarang karena COVID ya, kemarin COVID kita mungkin belum bisa memastikan ada berapa orang yang di sana. Intinya di makam Brawijaya pun sekarang sudah menjadi jujukan ketika ada hari jadi kabupaten. Jadi seperti di Ronggolawe, kemudian juga makam Brawijaya juga termasuk dalam makam-makam yang diziarahi oleh Forkopimda kemarin. Ini kan mungkin barangkali banyak orang yang belum tahu bahwasanya makam Brawijaya itu di Tuban, di Gedung Ombo. Banyak yang belum meyakini itu gitu. Kira-kira menurut pendapat Mas Lurah seperti apa itu? Kalau saya sendiri kemarin kalau makam Brawijaya sudah tahu lama kalau di sana.
Tapi untuk mengupas tadi ya, kita memang butuh yang namanya tenaga ahli sendiri untuk mengupas. Kalau nanti kata saya sendiri kok nggak percaya aku gitu. Banyak orang yang tidak Iya. masa benar sih. Makanya itu butuh kajian-kajian lebih dalam lagi untuk mengkaji apakah makam Brawijaya memang benar-benar makam Brawijaya di sana. Kalau menurut kajian sejarah, Kalau menurut kajian sejarah, ini ada versi macam-macam. Ada yang mengiyakan, ada yang kadang yang di Mojopahit juga iya sama. Dan ini perlu menyandingkan. Mana kira-kira dari proses ini, alur dari sejarah-sejarah dulu disandingkan, kemudian apakah memang benar-benar di sana hanya sekedar petilasan ataukah di sana benar-benar makam Brawijaya di sana. biasanya memang begitu kalau orang-orang dulu yang namanya orang ternama, pesohor atau dia memang sengaja menghindari ini kan. mengkaburkan lokasi biar tidak diburu, biar tidak dikenali. Itu terjadi sampai saat ini. Artinya memang yaitu untuk generasi kita, makanya akhirnya kepaten obor. Iya, kita tidak iya. tahu di mana leluhur kita, di mana ini. Kalau menurut Mas Lurah kira-kira seperti apa nanti untuk membangkitkan semangat anak-anak muda? Gini, untuk terkait wisata religi itu kita rencana memang kita akan menyatukan antara 3 makam ini tadi untuk menjadikan ada pekan ziarah. Intinya di sana ada kegiatan event yang memang kita akan lakukan rutin. Jadi tiap tahun ada berapa kali di sana. Dan tidak hanya itu, memang kita juga berbentuk yang namanya Karang Taruna di sana. Karena kemarin memang ada untuk Karang Taruna, kita coba untuk masuk ke sana. Jadi kita sifatnya pemerintah untuk memberikan solusi ini tadi. Bagaimana kegiatan-kegiatan di wisata religi nanti bisa berkembang yang di sana. Oh, Karang Taruna Ribon juga. Ribon juga sama. Ya kan Karang Taruna berarti Ribon juga dia. Jadi gini, ketika saya masuk ke sana itu bagaimana saya mengenal dengan masyarakat itu dengan cara itu tadi, LKK, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan harus hidup dulu. Mulai dari LPMK, Karang Taruna, PKK, Posyandu, dan RT RW itu harus hidup semua dulu. Kita tata di dalam dulu, baru kita nanti keluar. Nah ini kalau nggak ditata dulu sini, kita bekerja sendirian pemerintah nanti. Nah untuk mitra ini tadi, yang mitra resminya dari pemerintah kelurahan, dari LKK ini paling tidak mau kita harus kerjasama saling mendukung bahwa ini Kelurahan Gedombo punya hidup seperti itu. Tidak hanya di pemerintah kelurahan saja gitu. Apa yang harus dilakukan nanti kira-kira ke depan biar itu semua muncul gitu? Kita ini kan nguri-nguri. Iya. Nguri-nguri. Karena di Kedungombo ini diketahui banyak sekali ya situs-situs bekas kemarin baru ditemukan juga kan atas angin gitu kan. Jadi kita mulai perkuat banyak. Kita kalau jalan sendiri tidak bisa. Jadi kita ada yang namanya nanti penganggaran di dana kelurahan khususnya pemberdayaan masyarakat. Itu untuk kegiatan ya pertama tadi, yang kedua itu kegiatan untuk lembaga pemasyarakatan kelurahan. Jadi kita adakan seperti kegiatan Anjang Sana, kemudian kita buat berdaya untuk Karang Taruna, untuk pengembangan ini tadi, yang mendampingi ini tadi rencana saya ke depan itu adalah Karang Taruna. Nah, mau tidak mau kita harus membuat Karang Taruna ini seperti influencernya, buzzernya dari pemerintah tadi. Jadi mau tidak mau kita harus minterno Karang Taruna. Jadi Karang Taruna harus bisa terkait medianya juga bisa, untuk up kan blognya itu juga harus bisa semua. Sekali waktu Karang Taruna dibawa ke sini. Ini perlu dibawa ke sini nih. Dikenali sama Jati Geni. Tapi ada di sini orang ini. Di sini. Berarti sudah mulai Mas, sudah mulai mendekatkan diri bersama kita ini kan di sini. Paling tidak sesuai dengan jargon kita, open your mind. Open your mind itu tadi ya. Biar terbuka pikiran kita. Karena memang banyak pendapat dari orang terutama. Tuban ini masih diselimuti misteri gitu loh. Tuban ini sangat misterius. Artinya banyak tokoh-tokoh yang lahir dari Tuban. Betul. Tapi tidak kelihatan. Iya. Banyak sekali. Banyak tokoh-tokoh hebat. Betul. Menurut Mas Lurah ini seperti apa nantinya? Kita harus bagaimana gitu loh? Kalau untuk seperti itu kita harus minimal untuk pengembangan potensi tadi lewat pemetaan tadi. Literasi juga. Jadi petakan dulu apakah memang di sini ada banyak ketokohan. Kemudian untuk meningkatkan ini tadi ada kita namanya kegiatan peningkatan kapasitas tadi untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada, khususnya untuk berdayaan potensi-potensi yang ada. Jadi yang namanya potensi itu tidak harus di wisata, tidak harus di kuliner, tapi banyak seperti edukasi, itu macam-macam potensi di sana. Berarti harus bikin kegiatan ya, mendongkrak ini ya, wisata, kegiatan wisata itu. Nah kemudian Mas Iro barangkali ada ini sebetulnya aku dari tadi bertanya-tanya Mas. Iya. Maksud Pak Lurah Ribon kelurahan ini apa? Aku pengen tahu. Gitu.
Lah ini Kan kelurahan ini sudah ada. Sudah ada, Kok ya. Lahir kembali ini maksudnya piye? Reinkarnasi. reinkarnasi. Iya. Jadi kenapa saya bilang kemarin lahir kembali? Mungkin yang kembali lahir adalah perannya. Jadi peran kelurahan untuk bermasyarakat, benar-benar bermasyarakat itu harus kembali lagi. Dan peran ini tidak hanya peran di pelayanan, tapi juga peran di pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Jadi adanya seperti sekarang mulai tahun 2019, 20, 21 itu kemarin sudah ada dana kelurahan. Saya bilang kenapa bisa berjalan sendiri, minimal kita punya anggaran sendiri untuk kegiatan pembangunan masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Loh, kalau dulu nggak ada ya? Dulu nggak ada. Oh gitu ya. Terus anggaran itu gimana caranya untuk? Jadi pos-pos anggaran, contoh seperti Gedung Ombo sendiri, itu terbagi jadi 20% untuk kegiatan pemberdayaan, 80% untuk pembangunan masyarakat. Jadi untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana ini tadi, kita sebenarnya ada 2 kali musyawarah. Yang pertama untuk musyawarah kelurahan khusus untuk dana kelurahan, dan musrenbang desa atau kelurahan itu untuk yang kabupaten. Jadi ada dua anggaran kita yang bisa, yang resmi, maksudnya yang bisa resmi kita sampaikan di sana. Kemudian di sini juga makanya saya bilang hidup itu kita sudah mulai punya peran lagi di masyarakat, karena tidak hanya sekedar pelayanan yang berada di kantor terus. Jadi untuk turun ke bawah kita sudah punya senjata. Ini loh, kita punya program yang kita ajuin ke masyarakat. Ini loh, kita punya ini. Apa kira-kira programnya? Banyak program. Jadi untuk pembangunan itu kita fokus dengan di jalan, drainase dan TPT, terutama untuk penerangan jalan juga ada di sana. Karena kita juga punya program prioritas yang sejalan dengan visi misi Mas Bupati yang sekarang. Tapi itu nggak cukup ya, anggaran segitu. Nggak cukup. Makanya kita buat program prioritas di mana ada titik-titik yang memang harus benar-benar dibenahi. Karena kadang pemeliharaan itu ada, kadang kerusakan sedang, kerusakan parah, ringan. Nah ini tadi yang jadi prioritas di Kelurahan Gedung Ombo. Nanti tidak harus jalan terus diaspal mana, kadang seperti itu. Habis-habis anggaran lah ya. Kayak gitu sekarang paling tidak minimal kita harus yang nol jalannya nol dari tanah. Nah, seperti ini kadang prioritas seperti ini harus kita prioritas. Masih ada gitu Pak? Masih ada Ya. Artinya kalau masyarakat tingkat artinya masih ada warga miskin enggak ya? Oh sangat banyak. Kalau bilang sangat banyak enggak, karena dengan jumlah yang 25.000 tadi, kalau dihitung tadi presentasinya. Kalau dihitung presentasi, kalau sangat ini yang 20% ada, masih ada. 20% ya. Tapi hitungan ini ya, tingkat kemiskinan yang memang bisa dikatakan miskin tapi masih bisa untuk mencari kerja, masih bisa. Tapi yang benar-benar miskin sekali itu di data kami itu masuk ke dalam ada namanya data DTKS, itu ada sekitar 900-an. 900 dari 25.000 tadi. Iya, jiwa. 900 jiwa. Nah, yang dilakukan kelurahan seperti apa? Kalau kita ngasih matengan gitu kan enggak cukup mencerdaskan gitu. Artinya apa? Mungkin melalui pemberdayaan atau bagaimana? Nah ini tadi yang saya sampaikan tadi, yang mulai dari produk OVOP tadi, di sana ada peningkatan kapasitas. Jadi orang yang mulanya tidak tahu terkait kelor akhirnya tahu. Kemudian untuk membuat kelompok-kelompok masyarakat. Jadi OVOP itu bukan seperti yang ekonomi kreatif ya. Kalau ekonomi kreatif kan berdiri sendiri. Kalau OVOP ini dia ada kelompok masyarakat. Selama kelompok masyarakat tadi mempunyai satu visi misi yang sama, jadi untuk kelor ya kelor, dijadikan sentra seperti itu. Dan kemarin kita sudah coba juga, akhirnya alhamdulillah ada beberapa kelompok yang ikut ke dalam terjun tadi. Cuman masih belum ini saya. Iya, tinggal kita nanti pendampingannya mulai dari peningkatan kapasitas, kita nanti dampingi, kemudian fasilitasi sampai ke arah marketing juga nanti kita akan dampingi sana. Karena kelor memang sumber daya yang bisa diperbarui, diperbarukan terus. Karena tetap menjaga kelestarian tadi loh. Kelestarian. Dan sangat mudah ditemukan. Sangat mudah sekali. Ternyata kelor itu pun bukan berguna, bermanfaat buat manusia. Beberapa peternak juga menggunakan kelor untuk pengobatan hewan ternak, Mas. Peternak apa itu? Ya, peternak. Mulai burung, terus ada beberapa yang menggunakan burung yang memakan biji-bijian itu ternyata memang sebagian itu dikonsumsi. Campuran gitu ya? Campuran pakan. Campuran pakan. Jamunya itu. Berarti nanti apa nggak keroyokan, nanti rebutan sama sama orang ya. Sama burung. Tapi emang nggak ada matinya sih dong kelor. Iya. Bagus. Ini sangat ini ya, sangat luar biasa kalau kita ini membangun Tuban ini dari pemberdayaan masyarakatnya, dari sumber daya manusia yang kita bina. Kalau di kuliner bagaimana?
Kalau kuliner sendiri saya belum mendapatkan yang memang benar-benar bentuk kelompok dan khas dari sana. Tapi kalau kuliner sudah banyak sih yang bentuk ekonomi kreatifnya sendiri ya, sangat banyak sekali. Tapi memang kita mendampingi yang di off-nya tadi ini loh, gitu ya. yang untuk merekrut banyak tenaga kerja ini tadi. Tapi selama ini masih ini ya cukup kompak ya warga Iya, masyarakat. Masyarakat di sana dengan total jumlah RT terbanyak di sana ada 103 RT, 103 RT, 16 RW di sana. Nggak gampang gitu. Kalau secara tupoksi sih hampir sama, tiap kelurahan sama, tugasnya sama. Cuman ini di kuantitas ini tadi sangat besar. sangat besar yang tadi ya. Sudah jadi 5 desa itu. Iya. Mestinya 5 desa. Luas wilayah? Luas wilayahnya hampir sekitar 1000 km persegi, 100 hektar. Lumayan. Berapa desa itu kalau misalkan? Kalau kita hitung sekitar 4-5 desa bisa digabung jadi satu. Itu ya. Dengan kapasitas di kota loh, di kota itu kan kota ya. Dengan luasan segitu, Pak Lurah. Mas Lurah, Pak Lurah. Mas Lurah yang Lurah, muda ya, masih muda. Dengan luasan segitu, untuk merukunkan warga ini gimana menurut sampean ini? Nah ini tadi ada kegiatan pemberdayaan untuk penguatan kapasitas LKK tadi, lembaga kemaslahatan kelurahan. Kita harus kuati dulu di RT RW-nya, kita harus kuati dulu di Karangtaruna. Ketika nanti ini sudah kuat, kita mau masuk di tiap-tiap ini itu bisa kita di sana. Karena mitranya kelurahan itu hanya itu saja, di RT, RW, Karangtaruna, PKK. Nah ketika kegiatan pemberdayaan ini tadi sudah berjalan, insya Allah kegiatan apapun kita bisa jalan. Seperti itu, harus muati di LKK-nya ini tadi. Saya dengar dengan baru saja menang perlombaan atau apa? Oh masih belum menang, masih masuk ke dalam 3 besar, nominasi 3 besar. Apa itu lomba apa itu? Lomba kelurahan di tahun 2022 ini. Termasuk desa itu ya? Termasuk iya. Sekabupaten. Masuk udah 3 besar. Nominasi 3 besar. Kemarin kita kan dicari 5 besar dulu, kita masuk, kemudian kita buat konten YouTube, kemudian kita paparan, dan alhamdulillah kemarin untuk yang 3 besar kita nominasi. Kemarin sudah penilaian lapangan juga, sambil kita tinggal nunggu hasilnya aja kemarin. Yang 2 itu mana? Yang 2 itu dari Kelurahan Karang sama Kelurahan Latsari. Berarti kota ya? Yang kota hanya 1 di Latsari. Yang Semanding alhamdulillah kita wakili 2. Berarti yang desa-desa di Kabupaten Tuban? Kalau desa beda, desa ada sendiri ya. Gitu. Kita khusus ya kalau di nominasi 3 besar berarti paling enggaknya udah juara. Minimal 3 udah dapat gitu loh. Berapa kelurahan di Tuban itu? Tuban ada 17. 17 ya. Kalau di kota kan ada yang 3 desa itu ya. Kalau desanya di sini ada 311 di Kabupaten Tuban. Ya. 17 kelurahan. Ya kalau di kecamatan kota kan. Kecamatan kota desanya 3. Kalau di Semanding ada 15. Kelurahannya 2. Berarti Karang, Kedungombo. Yang lainnya sama bisa. Latsari tadi ya. Iya, sama Latsari itu yang kecamatan kota. Yang diunggulkan apa produknya? Kalau kita produk unggulan ya tadi ada tanaman obat ini tadi. Tadi ya. Terus kita tidak tidak bisa terlepas dari yang mengenal gen tadi. Ini tadi legend tadi, karena tempatnya legend itu seperti sepanjang daerah Manunggal kan ikut wilayah di Kedungombo semua. Daerah Manunggal Selatan. Jadi penjual sana, kemudian dari hasilnya pun dari Kedungombo di lingkungan Widengan sama Widengan. Sama Kiring. Ada warga semua. Termasuk yang punya stadion itu ya? Iya, stadionnya masih ikut di Kedungombo. Itu bagaimana stadion kabarnya? Semoga ke depan bisa lebih baik. Karena kita di sini hanya di wilayah saja, hanya kebetulan ditempati wilayah saja. Kalau kita sih mendukung semua kegiatan yang ada di pemerintah Kabupaten Tuban. Luar biasa. Iya. Ada lagi nggak Mas Irum? Sebetulnya kita ngomong legend tadi ya. Kalau legend ini kan tidak bisa bertahan lama sebetulnya. Katanya tidak bisa bertahan lama. Sebetulnya kan dengan jumlah yang sekian banyak di kabupaten, ya kita ngomong kabupaten, kecamatan kelurahan Kedungombo aja lah. Ketika dipasarkan, apakah bisa nggak jadi suatu produk unggulan, mulai dari entalnya itu kan bisa diolah gitu saya. Kalau kemarin saya sendiri waktu lomba kelurahan, karena sekarang itu waktu sulit-sulit cari legen, Patiwolo seperti itu. Saya aja kemarin cari 15 liter aja kesulitan kemarin. Sulit ya? Jadi memang tidak terus legen itu ada tiap hari karena ada musimnya tadi. Dan insya Allah kalau masalah marketing untuk legen saya sudah tidak bisa mungkiri lagi kalau legen sudah banyak cari. Apalagi nanti ketika bulan puasa Ramadan seperti ini, sudah pasti mau tidak mau
harus punya punya rekening. Karena untuk perut ini kan bagus untuk lambung. Seharian berpuasa untuk lambung ini sangat sering lihat di YouTube Mas, orang-orang Jakarta nemu yang namanya isinya buah siwalannya. Siwalan itu kan ental ya namanya ya. Di sana bangga sekali bisa nemuin itu di sana. Sementara kita di sini kadang kayak dibuang-buang kadang gitu kan. Kalau di sini memang pasarnya memang daerah Jakarta juga banyak. Kadang-kadang kita ada berapa gitu langsung ditaruh pinggir jalan, orang terus dijual diambil sama truk itu aja. Kalau untuk pengolahannya sendiri kalau di sini kan memang hanya di wisata-wisata saja di sini. Kalau untuk pengolahannya ke depan masih belum, karena sebenarnya masih bisa diolah si legen sama tadi. Kalau kita harus berpikir produk turunannya ini apa, akan bisa jadi apa gitu. Karena kita pertama awal nanti kita harus tahu bibitnya seperti apa, contoh spesialan legen seperti apa namanya tadi tanaman-tanaman obat tadi. Kemudian baru kita inovasi kemana nanti. Kan tidak harus sekarang kita harus tapi kita harus munculkan brandnya dulu ini loh. Bibitnya legen seperti ini, baru kita nanti inovasi mau dibuatkan produk apa seperti itu. Nah sayangnya pohon siwalan ini semakin tahun kan semakin berkurang. Ya sempat ada pelarangan. Banyak ditebangi. Sempat ada yang pelarangan juga. Maksud dilarang? Sempat. Sempat. Sing di Sempat ada dengar-dengar dilarang menanam pohon siwalan yang baru. Karena takutnya untuk toa. Nah, itu dia. Padahal itu kearifan lokal. Kearifan lokal, sangat-sangat kearifan lokal itu. Artinya kalau kita memberdayakan dengan positif ya baik juga untuk kita untuk pembangunan. Mungkin itu ada tema lain kan? Ya berhubung juga Mas, sebetulnya ini waktunya nggak banyak. Waktunya ini sangat kurang. Sebetulnya pengen banyak tanya, tapi nantilah kita mungkin di sesi yang berikutnya terkait ya pengembangan kelurahan Ngombo ini nanti kedepannya yang difokuskan nanti apa dulu kan gitu. Selain itu tadi ya, selain tanaman obat-obatan. Mungkin SDM-nya mungkin pembinaan SDM-nya seperti apa untuk mendukung kan, karena selain untuk membangun kan harus didukung oleh SDM. Kemampuan SDM-nya harus disupport terus kan, diangkat terus. Oke, baik. Barangkali sebelum kita akhiri podcast ini, Mas Ura ada statement atau closing statement untuk pesan-pesan ya. Sebenarnya closing statement hari ini, jadilah orang yang bermanfaat, jadi tidak hanya bermanfaat tapi bermanfaat yang berkelanjutan. Baik. Baik, Dimas Diasin dan Netralis, tadi kita bincang-bincang dengan salah satu narasumber yang masih sangat muda, sudah jadi Pak Lurah. Ya. Jadi mudah-mudahan sangat mengayomi warganya di sana. Amin. Dan kita doakan Ngombo juga menang. Amin. Semakin maju Insya Allah. Siap. Baik, kita akan jumpa lagi di podcast sesi selanjutnya. Kami undur diri, saya Pito Suwarsono ditemani oleh Siro Lawe. Kita jumpa di episode selanjutnya. Cedek ini, open your mind.